Karena kalau kita terlalu khawatir gitu ya, pemerintah juga tidak mau. Kita ingin ada harapan dan kita terus mendorong uji klinis tahap 3 yang dilaksanakan di Bandung. Bahwa izin edar itu kan sifatnya juga darurat, ya. Karena darurat itu diperpendek. Harusnya itu memang kalau uji, sebetulnya orang yang positif itu jangan keluyuran. Coba jenengan di sini yang pernah diperiksa ada nggak? Atau wah, kok cuma 5-4 kita mengandung virus atau tidak? Itu harus ditanamkan kepada diri kita, ya. Kita dulu sebelum kita lakukan penyuluhan. Ya, karena mohon maaf nih, sementara yang muda-muda aktivitasnya ke sana sini banyak. Kalau dia tidak berpotensi untuk menularkan, kecuali dia disiplin banget nggak mau izin. Saya di rumah pakai Pak, karena saya ini aktivitasnya luar biasa, nggak pernah pulang atau ke daerah. Jadi mau tidak mau saya juga mau. Kalau anak saya mendekat, kalau lagi jauh-jauh mungkin saya juga curiga. Karena ibunya tahu sering pergi kemana-mana gitu. Ya, karena harganya juga lumayan mahal, ada 3 jenis, tapi nggak tahu sebelum diperiksa. Nah, kalau yang paling mahal kan yang PCR, ya, yang diambilnya dari hidung, dua-duanya hidung sama dilaksanakan. Ya, dilaksanakan. Tadi saya sangat gembira, misalnya klaster perkantoran sudah boleh dikatakan gampang Pak. Ya kan? Dengan aturan kepala dinasnya, dengan aturan bupati, kemudian yang masuk ke lingkungan kantor harus menggunakan masker atau bahkan pakai face shield, harus bawa surat rapid. Kemarin saya kan ke kantor Pemda, harus bawa surat, contohnya gitu. Otomatis jadi lingkungan perkantoran itu lebih terkendali, gampang mengendalikannya, ya. Tapi kalau pemukiman ini kita yang khawatir. Tadi kita melakukan MONEV ya, monitoring evaluasi atas kinerja kawan-kawan Duta Perubahan Perilaku Pencegahan COVID di Kabupaten Kulon Progo, yang mana waktu itu dimulainya awal Desember, tanggal 1 Desember kalau nggak salah. Jadi masa kerja tugas mereka kan kurang lebih 2 minggu. Kemudian kita lihat hasilnya, berapa sudah individu yang tersosialisasi. Tadi dilaporkan ada sekitar 178.000 individu yang tersosialisasi oleh 200 orang Duta Perubahan Perilaku. Jadi kalau dilihat cakupan itu sudah cukup bagus, tapi kita kembali lagi, ini laporannya logis apa enggak. Makanya sekarang tahap kedua ini kita lihat datanya harus dikonfirmasi ulang, apa iya segitu gitu ya. Karena kelihatannya sendiri kegiatan visit untuk melakukan sosialisasi itu jumlahnya 35.000. Nah, apa betul di setiap kegiatan itu berarti kan ada sekitar 5-6 orang yang langsung disosialisasi. Ya, kalau dari angka sih memang masih sangat logis. Tapi sekali lagi karena kita laporannya lewat aplikasi, maka kita konfirmasi mumpung teman-teman ada di sini. Dan tadi laporan dari Pak PLT Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo tadi juga sudah menyampaikan bahwa di sini kasusnya masih cukup banyak. Terutama dilihat misalnya dari kapasitas rumah sakit itu sudah relatif penuh sebetulnya ya. Jadi artinya bahwa kasus COVID ini masih ada di sini yang harus kita waspadai gitu ya. Kemudian juga klaster-klaster. Alhamdulillah kalau klaster perkantoran karena menerapkan disiplin protokol kesehatan, maka boleh dikatakan klaster perkantoran tidak ada lagi. Tapi kemungkinan di klaster pemukiman itu masih ada. Pemukiman masih ada. Oleh karena itu memang kita tidak boleh bosan ya. Harus terus mengingatkan masyarakat untuk disiplin dengan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Dan ini kayaknya gampang tapi susah loh. Belum tentu gampang. Belum lagi perilaku kebiasaan kita yang berpotensi adanya penularan. Terutama karena virus ini kan bisa masuknya lewat mulut, lewat hidung. Kalau yang lewat mulut kan bisa berupa makanan. Nah, apakah makanan ini sudah terlindung atau belum ya dalam hal penyajiannya atau apa?
seperti itu. Itu sampai hal kecil-kecil itu memang harus diatur oleh peraturan daerah sehingga masyarakat merubah perilakunya yang kita sebut dengan adaptasi kebiasaan baru. Jadi kalau misalnya orang jual makanan biasanya dibuka gitu ya, diprasmanankan. Nah ini harus ditutup misalnya seperti itu. Kalau bagi kita jelas 3M-nya harus dijalankan. Ya, kita boleh kok ketemu, tapi 3M. 3M artinya pakai masker. Ketemu pakai masker. Kemudian juga ya jangan terlalu banyak orangnya. Gantian aja gitu loh. Kalau ruangannya kecil ya 5 orang, 4 orang saja gantian ketemu gitu ya. 70% itu mau ya, bersedia menggunakan masker. Kemudian 30% lebih itu berkomitmen. Berkomitmen artinya tidak saat itu juga, belum saat itu juga gunakan gitu loh. Ya nanti oke lah saya mau gunakan gitu misalnya jawabannya. Tapi ada yang menolak juga, meskipun angkanya kecil ya. Di bawah 1% ada yang nolak. Ya nolak tenan deh, nggak mau pokoknya. Tapi kan tidak digali, kenapa alasannya tidak digali lewat aplikasi itu. Nah ini yang justru yang harus diwaspadai, yang menolak ini kenapa sih? Kan saya dari pagi juga berdialog terus ya, dari Provinsi Jawa Barat juga ada memang Pak, apalagi dia itu sebenarnya positif, tapi dia nggak mau isolasi. Nah ini, padahal kalau orang udah tahu positif itu wajib, makanya bisa dikenakan itu tadi, menolak. Ada undang-undangnya kan? Ya. Mohon maaf, agak dipaksa, itu harus ditangkap itu, diisolasi, dipaksa, jemput paksa lama-lama kalau dia nggak mau. Kan gitu prosesnya, ayo disuruh nggak mau, jemput nanti sama petugas. Kita kan inginnya sadar kalau memang udah gitu. Ya tapi setiap orang terlalu ada alasan ya. Tapi kalau udah terkena itu udah nggak boleh alasan lagi. 14 hari ini kita masih memiliki sebuah PA di wilayah Kalibawang, Banjaruyo, itu ada namanya Sendang Sono, yang nanti di tanggal 25 itu untuk hari Natal itu biasanya penuh orang. Walaupun kemarin sempat 3 hari tutup ya, karena semua karyawan itu harus diswab semuanya. Ibu, itu apakah kita diperbolehkan untuk pelaksanaan pemakaman? Terima kasih. Ini memang untuk kasus terkonfirmasi positif di Kabupaten Kulon Progo masih naik turun, sempat turun di 8, 6, 7, ini naik lagi menjadi 20 di akhir kemarin. Kita sebenarnya sudah selalu antisipasi untuk pencegahan, baik untuk pengurangan kerumunan kita sudah edukasi, kemudian untuk disiplin protokol kesehatan kita sudah lakukan. Akan tetapi memang masih ada kasus-kasus yang terkait dengan pelaku perjalanan. Kemudian yang untuk kasus perkantoran, seperti yang lalu itu ada terjadi kasus yang di kantor, itu alhamdulillah yang saat ini sudah bisa terputus untuk klasternya.